Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekalian masih diberikan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan dalam melaksanakan ibadah saum yang Allah wajibkan kepada kita. Tak terasa pada hari ini kita telah memasuki hari ke-26 dalam melaksanakan ibadah saum. Ternyata ibadah saum yang sangat berat kita laksanakan apabila dilaksanakan dengan memenuhi sifat kesabaran dan tawakal kepada Allah, maka segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita akan merasa ringan tatkala kita melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah, pada bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang Allah lipat gandakan amal-amalan dan perbuatan-perbuatan yang hamba-hambanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Salat, baik itu salat fardu, salat sunnah, sedekah, zakat, dan amalan-amalan yang lain, apabila kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala amal perbuatan yang telah kita laksanakan, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Tetapi harus kita ingat, ternyata pahala amalan-amalan yang telah kita lakukan ketika bulan suci Ramadan atau di selain bulan suci Ramadan, baik itu dari pekerjaan sholat atau puasa atau zakat atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka pahala tersebut akan menjadi hampa. Pahala tersebut akan menjadi tidak berarti bagi siapa saja yang melakukannya. Itulah yang dinamakan dengan al-muflis, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tentang apa itu muflis. Ternyata muflis dalam bahasa kita bisa diartikan failit. Failit itu ternyata bukan hanya dalam usaha saja, bukan dalam kekayaan saja. Orang yang berusaha tetapi usahanya tidak membuahkan hasil dan tidak memberikan keuntungan, modal pun tidak kembali, maka orang itu dinamakan dengan orang yang muflis atau orang yang pailit dan orang yang bangkrut. Tetapi pailit tersebut bukan hanya dalam bidang usaha. Ternyata seseorang yang melakukan amalan-amalan yang telah dikerjakan di dunia dari amalan baik, maka orang tersebut bisa dikatakan orang muflis. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadama hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayuqta min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatihi qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rawahu Muslim. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat,
wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang muflis atau orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, muflis atau orang yang bangkrut itu adalah yang tidak mempunyai dirham, orang yang tidak memiliki uang maupun harta benda. Tetapi jawaban sahabat tersebut dibantah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci, dia telah menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata amalan-amalan kebaikan, baik itu dari amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat, dan amalan apapun, apabila kita tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka pahala dari amalan-amalan tersebut akan menjadi kebangkrutan bagi kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencaci orang lain, orang yang mencela orang lain, orang yang telah memukul orang lain tanpa hak, nanti mereka akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala orang yang melakukan hal tersebut ada di hadapan Allah, ketika Allah akan memasukkan ke surganya Allah, datanglah orang-orang yang terdolimi menuntut kepada Allah atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya Allah, jangan dulu engkau masukkan orang tersebut ke surganya Allah. Kenapa? Karena waktu di dunia orang tersebut telah mendolimiku, telah memukulku, telah mencaciku, maka aku sekarang meminta pertanggungjawaban terhadap orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan orang tersebut untuk masuk surganya Allah. Maka kebaikan yang dia miliki akan diberikan, dilemparkan kepada orang yang terdolimi tersebut. Sehingga apabila tuntutan tersebut datang dari orang yang banyak, maka kebaikan-kebaikan pahala orang tersebut akan habis dilemparkan atau diberikan kepada orang-orang yang terdolimi. Apa jadinya apabila kebaikan orang tersebut telah habis? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkan orang tersebut ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ternyata amalan-amalan yang dilakukan oleh kita, walaupun itu amalan yang baik, amalan yang sangat berguna, tetapi apabila tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka akan mengakibatkan kehancuran dan kebangkrutan bagi orang yang melakukannya. Oleh sebab itu, apalagi kita pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang sangat penuh barokah, bulan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Janganlah dinodai amal-amal kebaikan kita dengan hal-hal yang mencoreng, hal-hal yang merusak pahala ibadah saum kita, ibadah sholat kita, ibadah sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kita harapkan adalah apabila kita melakukan kebaikan dunia, maka kita akan memperoleh buah, akan memperoleh pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kuliah singkat ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa sampai pada hari raya nanti. Kita akan mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.